Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kajian kita seminggu yang lalu, antara lain kesimpulannya adalah bahwa penyebab atau alasan malaikat tidak mau masuk rumah karena di rumah itu ada anjing. Dan telah kita sampaikan riwayat hadis tentang itu. Maka selagi anjing ada di rumah, malaikat rahmat tidak akan masuk rumah. Kecuali malaikat yang tidak pernah berpisah dengan kita, itu yang terkena dengan raqib, atid atau hafazah. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, bagi siapa yang memelihara anjing yang tidak ada alasan yang diizinkan atau diberi keringanan oleh syariat, oleh agama, maka pahalanya berkurang setiap hari 1 qirat atau 2 qirat pahala. 1 qirat kalau dibentuk seperti benda sebesar bukit Uhud yang ada di Madinah, kira-kira sagadam kiri lebih. Andaikan pahala itu berbentuk benda, kurang segitu setiap hari. Ada riwayat mengatakan 2 qirat. Bagi siapa yang memelihara anjing, dibolehkan jika itu dipergunakan untuk menjaga harta benda, menjaga rumah, atau menjaga kebun, atau hewan ternak, atau untuk anjing pelacak, atau hal-hal yang lain yang bisa dikiaskan ke situ. Diberi keringanan dan izin karena ada manfaat, ada faedah dan ada gunanya. Kemudian siapa yang memelihara anjing, biarlah anjing itu di rumah anjing. Duduk-duduk di tempat duduk anjing. Jangan sampai dia masuk rumah kita manusia, rumah tempat tinggal kita, duduk-duduk pula di sofa kita. Karena selama anjing itu berada di rumah, mereka tidak masuk rumah. Itu kesimpulannya yang lampau. Itu malaikat rahmat. Kemudian hati-hati dengan hewan anjing, terutama dengan jilatannya. Nah, selama ini yang kita pahami bahwa anjing baik liurnya, tubuhnya, bulunya semuanya najis. Itu yang selama ini kita pahami, karena itulah pendapat mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, dalam pemahaman seperti ini, apapun yang dijilatnya atau kita bersentuhan dengan anjing, bulunya kita basah-basah, menempel ya, semuanya najis. Itu pemahaman selama ini yang kita pahami, yang diajarkan. Karena itulah pemahaman selama ini yang tersebar, yang kepada kita memang telah disampaikan sejak kecil. Namanya najis mughallazah. Najis kan bagi 3. Mughallazah,
mutawassitah, dan mukhaffafah. Mughalazah orang terjemahkan dalam bahasa kita berat. Mutawassitah menengah atau sedang. Mukhaffafah ringan. Itu yang biasa diterjemah. Khusus mengenai anjing, sekedar untuk kita tahu saja, ada pendapat. Yang pendapat ini juga didasarkan kepada dalil-dalil. Seperti apa yang dipahami oleh Hanafiyah, mazhab Hanafi. Beliau-beliau yang mulia ini memahami yang najis itu air liurnya, bukan tubuhnya, bukan badannya, tapi air liurnya. Jadi apabila kita bersentuhan dengan badannya, bersenggolan dengan bulunya, maka tidak masalah. Itu pemahaman mazhab Hanafi. Sekedar untuk kita ketahui saja. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, apa yang dipahami oleh Maliki, yang terkenal dengan Imam Malik. Mazhabnya mengatakan anjing itu tidak najis, dengan sekian pula alasannya. Kenapa kita sampaikan? Supaya kita jangan tercengang. Andaikan ada orang yang berbeda pemahamannya dan apa yang dipahaminya dengan apa yang kita pegang selama ini. Karena selama ini kita memahami anjing itu, totalitas anjing itu adalah najis. Bernama mughallazah. Sehingga siapapun yang bersentuhan dengan anjing yang basah, atau badannya basah, atau anjing itu basah, atau apapun yang dijilat oleh anjing, maka harus dicuci 7 kali. Ya, ini dia. Ini bagi siapa yang memelihara anjing, harus hati-hati. Di samping jangan sampai masuk rumah, jilatannya dan senggolannya. Kita bacakan hadisnya dulu. Idza syaribal kalbu fi ina'i hadikum falyaksilhu sab'an. Hadis Bukhari. Nomor 172. Apabila syariba minum ini. Apabila minum al-kalbu anjing fi ina wadah, tempat yang dipergunakan untuk meletakkan air. Bejana, Jawa namanya baskom, atau nang ketek pada baskom, panci, atau ember dan sejenisnya, atau ini tempat air. Minum anjing di ina, di bejana salah seorang kamu, fal yaksilhu sab'an, maka hendaklah dia mencucinya 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertamanya dengan tanah atau dengan debu. Dalam hadis lain dikatakan idza walagal kalb, yang dikatakan walaga, lidahnya dikeluarkannya lalu dicelupkannya ke air, bersih air. Digerak-gerakkan walaga. Ulugh walaga. Jadi idza walaga, apabila anjing itu menjilat dengan mengeluarkan lidah di air untuk minum, namanya walaga. Kalau tadi syaribah minum. Dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Muslim 280, walaga, dikeluarkannya lidah lalu jangan bayangkan pula saya anjing. Saya mencontoh saja. Keluar liurnya. Dan biasanya air bergerak. Faksiluhu, maka cucilah oleh kamu dianya bejana itu. Bukan jilatannya cuci, bukan airnya cuci, tapi bejana. Faksiluhu, cucilah oleh kamu
bejananya 7 marat 7 kali, wafiruhu as-samaniyah fi turab, dan gosoklah yang ke-8-nya dengan tanah. Bagaimana caranya? Boleh debu atau tanah yang bersih suci itu tidak banyak, sesendok juga boleh, dicampurkan ke dalam air lalu cuci. Yang sudah campur cuci. Masukkan tanah, anggap ini tanah, masukkan, campurkan ke air, lalu cucilah ini bejana ini, masukkan, cuci. Lalu cuci 6 kali lagi. 6 kali lagi cuci. Boleh campuran tanah debu itu di pertamanya, boleh terakhirnya. Karena urutannya tidak harus seperti itu. Pilihan. Boleh pertama, boleh kedua, boleh ketiga. Kita ulang. Campurkan tanah yang bersih, yang suci ke dalam air. Lalu air itu pakaikan untuk mencuci bejana, baskom, sia, panci, yang di situ diletakkan air untuk dikonsumsi dan seterusnya. Boleh pertama, boleh kedua. Selebihnya 6 kali lagi dengan air biasa. Apakah bejana saja? Ini namanya terjadi ikhtilaful ulama. Terjadi perbedaan pemahaman. Dalam mazhab Syafi'i bukan bejana saja, apapun yang dijilatnya. Kalau tubuh kita, kalau pakaian kita dijilatnya, tangan kita cuci. Kalau kain ya cuci, tubuh ya cuci. Ini yang berkembang atau selama ini kita pahami di dunia kepesantrenan. Diajarkan seperti itu. Ini lebih harus berhati-hati lagi bagi siapa yang melihara anjing. Siapapun yang melihara anjing sangat berat menjaganya itu kalau begitu. Jadi bukan hanya bejana, tapi termasuk kain kita, tubuh kita, dan segala macam dijilatnya. Yang akan kita pakai nanti untuk salat dan seterusnya. Sementara yang lain memahami sesuai dengan konteks hadis, sesuai dengan tekstualnya hadis, atau yang mantukna, yang tertulisnya adalah bejana, ya bejana katanya. Idza syariba al-kalbu fi ina'i darikum, atau idza walagha, apabila minum atau apabila menjilat anjing bejana salah seorang kamu, berarti beliau-beliau yang mulia yang memahami sepertinya bejana saja. Berarti apapun yang jilatnya di luar bejana enggak. Jadi pemahaman yang dipakai oleh ya para ulama-ulama kita di Makkah, Arab Saudi, mazhab Hambali biasanya. Ya bejana berarti kalau tubuh kita, kain kita yang dijilat anjing, enggak lagi. Karena mereka memahami adalah bejananya. Bejana itu bukan sembarang bejana. Bejana di situ ada air dipakai. Tapi kalau bejana tempat minum anjing, enggak masalah. Namanya bejana anjing, bukan bejana salah seorang kamu. Kenapa kita sampaikan ini? Supaya kita jangan kaku, jangan orang berbedaan kita langsung kita anggap salah atau tidak benar. Makanya perlu kita jelaskan seperti itu. Perlu kita jelaskan. Dengan begitu nanti andaikan orang dijilat anjing, dicium anjing, kadang-kadang entah siapa yang mencium ini.
Entah orang yang menciumnya, entah anjing yang mencium, atau saling cipika-cipiki dengan anjing, atau kita. Tidak tahu kita kan. Zaman kita kan serba begitulah sekarang. Gitu. Yang pertama tadi, ia menyatakan seluruh anjing, tubuhnya, kulitnya, jilatannya. Gitu. Yang kedua memahami jilatannya saja, apapun yang dijilatnya. Yang ketiga tidak semua jilat, tapi bejana. Jadi mana yang kita pilih? Mana yang kita pegang? Apa yang dipahami selama ini, pegang saja itu, supaya jangan kacau beliau dia. Selama ini, atau bahasa Bukharinya, selama kita memahami saja yang jilat anjing, basulah. Supaya kita hati-hati dan waspada. Dan itulah pemahaman Imam Syafi'i dan mazhabnya. Apapun yang jilat termasuk tangan, tubuh, cuci. Nah, termasuk bagi kawan-kawan kita, bapak-bapak kita yang suka berburu. Nah, itu harus hati-hati dah bagi yang mazhab ini. Kemudian perlu kita jelaskan juga masalah jilatan anjing juga. Lalu kalau kita memahami, atau saya tidak seperti itu, yang saya pahami selama ini, saya hanya bejana saja. Kalau bejana saya dijilat anjing, saya basuh 7 kali, salah satu yang sana, ya laksanakan, tidak masalah. Yang penting tahu. Yang penting dalam beramal itu, kita tahu yang kita amalkan. Jalih kama pegang kita, sia rujukan kita. Yang tidak boleh, ondong ayah, ondong dada, itu tidak boleh. Misalnya, bawa ke bejana saja yang cuci, ya, saya itu paham saya. Itu yang saya pelajari, ini dalilnya, ini kata guru saya, ini kajinya. Bejana, saya belajar, itu yang saya pahami, dan itu dalilnya, ini pendapatnya begini. Ya pakai, tidak masalah. Yang penting jelas. Nah, tidak boleh, ya memang mantun, itu tidak dalil, ya mantun. Ya mantun, memang mantun. Mantun saya dulu, itu dalil mantun namanya. Dalil tidak ada yang dalil Quran, saya hadis tidak dijima, itu mantun, tidak ada yang mantun. Luasnya begitu, seperti itu. Tapi pemahaman yang ketiga tadi yang agak ragu kita, Imam Malik, bahwa anjing tidak najis, berarti ya, tidak najis. Nah, ini rasanya tidak apa-apa, tidak dipakai. Tidak apa-apa, tidak dipakai. Keterangannya begitu. Nah, itulah dia najis mughallazah. Mughallazah namanya najis berat. Berat najisnya. Berat itu bukan berarti barik dibawa. Hukumnya begitu, seperti itu. Nah, berat dia. Kemudian yang kedua lah, apakah kalau ada hewan-hewan lain menjilat kita, misalnya kucing, ayam ada menjilat ayam. Ini contoh. Kalau tidak, menyudu, anjing saja. Jangan dibawa-bawa kepada yang lain, anjing saja. Lalu kemudian ada nanti namanya mutawassitah, mukhaffafah. Yang sering-sering saja. Itu tentang kencing bayi. Kita masuk sini karena kita semuanya hampir punya bayi. Kalau ada anak, kalau ada cucu, kalau ada cici. Bayi, ada bayi laki-laki, ada bayi perempuan. Hukumnya berbeda. Kalau bayi itu masih menyusu kepada ibunya dan belum memakan apapun kecuali air susu ibunya, jika bayi itu laki-laki, maka cukup dipercikkan air ke kain yang dikenai kencing itu. Nah, dipercikkan. Selagi bayi laki-laki itu belum makan apa-apa, hanya masih susu, air susu ibunya, dipercikkan.
Kalau perempuan tidak dipercikan, dihilangkan najisnya, dibasuh, dicuci. Karena air kencing bayi perempuan adalah mutawassitah. Kenapa begitu? Pasti bertanya kenapa begitu. Kok dibedakan? Kalau di zaman sahabat dulu mereka menerima saja. Karena sahabat-sahabat yang mereka tonjolkan sami'na wa ta'na, itu sahabat. Nah, tidak bertanya kenapa ini, apa hikmahnya, apa rahasianya, apa ilmiahnya. Nah, mereka tidak tanya-tanya. Karena yang lebih menonjol mereka adalah imannya daripada akalnya. Kalau kita termasuk orang seperti itu, terima saja. Tapi kalau kita masih menunjukkan akal, dicari. Karena setiap perintah dan larangan itu pasti ada mudarat, ada baik. Setiap perbedaan itu pasti ada alasan kenapa dibedakan. Karena zaman sekarang adalah zaman ilmiah, zaman teknologi, zaman orang suka menyelidik dan melakukan studi-studi. Kalau dulu alasan para ulama saya baca-baca dan saya pelajari, itu bayi laki-laki itu orang senang memangkunya di orang Arab. Orang Arab sesu kan senang kepada laki-laki, jadi mereka sering memangku-mangku. Kencingnya banyak. Perempuan jarang orang mangku-mangku. Itu alasan ulama dulu, tapi tidak Nabi yang mengatakan. Hanya sisi pandang pendapat, tidak dalil. Sekarang diselidiki orang, rupanya bakteri daripada kencing perempuan itu lebih banyak. Hari-hari baru lahir sampai hari-hari berikutnya itu bakteri yang terdapat di kencing bayi perempuan lebih banyak. Dan baunya agak lebih kental, menyengat. Di samping warnanya agak beda. Sementara bayi laki-laki bakterinya tidak berapa, tapi makin lama bakteri itu makin banyak. Jadi di hari-hari pertama dan sampai hari-hari berikutnya, kata beliau para ahli yang menyelidiki, bakteri yang terdapat di kencing bayi perempuan banyak. Sampai nanti lama-lama berkurang bakterinya. Sebaliknya, bayi laki-laki bakterinya tidak berapa, tapi makin lama makin banyak. Perbedaan. Kemudian juga kencing laki-laki kata beliau lembut. Jangan protes saya dulu, jangan protes. Baunya tidak separah. Yang bau itu kan kambing jantan, tidak orang jantan, kambing jantan. Kemudian kencing laki-laki tidak memancar, tidak bersebar. Kencing laki-laki tertumpuk di satu tempat. Sementara kencing perempuan menyebar. Ini sisi pandang ulama, pakar-pakar. Sehingga bisa kita terima bahwa karena perbedaan seperti itulah, makanya kencing bayi perempuan ini memang dicuci. Sehingga mereka golonglah kepada najis mutawassitah. Mutawassitah itu najis sedang, najis menengah, atau najis pertengahan, yang tidak cukup dipercikan tapi harus dihilangkan. Nah, dihilangkan. Lalu mana yang paling benar? Yang paling benar Allah lah. Yang paling benar kerjakan saya seperti itu yang paling benar. Tidak tahu kita rahasianya, hikmahnya, sisi ilmiahnya. Enggak. Kalau yang paling benar sahabat sami'na wa ta'na, habis perkaranya. Kalau kita ingin mencari juga silakan cari. Tapi ilmiah tidak akan mengalahkan dalil dan perintah. Nah, kan? Cuman ilmiah itu sisi pandang, sisi rahasia hikmah itu kan berbeda-beda pemahaman ulama. Dan itulah keadilan. Wadu syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya bagaimana? Kencing perempuan itu memang begitu, harus dicuci. Kencing bayi laki-laki harus sekedar dipercikkan. Itu yang keadilan. Bukan harus
tidak berbeda. Ini khusus untuk bayi yang masih mengkonsumsi air susu ibu satu-satunya sampai usia dia di mana dia telah menyapih atau bercerai dengan menyusu atau sudah mengkonsumsi makanan lain. Kalau makan pisang sudah bercampur namanya, tidak murni lagi susu ibunya. Makan pisang saya nyoh, tidak campur, tidak susu murni leh. Yang tadi juga betul menyebar, kencing perempuan menyebar, maka harus dibasuh. Nah, bagaimana melenyapkan najis? Nah, dari satu sisi najis bagi dua. Bagaimana najis berdua? Nah, najis yang pertama namanya najis aini. Aini itu nampak nyata, jelas, terang. Nampak bekasnya, jelas baunya. Warna pun ada di situ. Namanya aini, yang dapat dipandang oleh mata. Nampak tu ciri tenggoknya. Nampak pipis. Nampak darah, kan? Aini nampak dipandang mata. Namanya najis aini. Aini. Nampak ainiyah, ainiyah. Ain mata, ainiyah, nampak. Jadi namanya najis ainiyah. Ain. Yang kedua najisnya hukmiyah. Macam hukmiyah. Apa yang hukmah? Tidak nampak. Secara hukum dia najis. Kenapa? Ada kencing di situ. Nampak, tapi sudah tidak bisa dipandang lagi oleh mata. Kadang-kadang baunya tidak ada. Kadang-kadang rasanya tidak ada. Cuman kita tahu itu adalah kena hukmiyah. Nah, apa bedanya? Kalau ainiyah, karena nampak, harus dihilangkan. Dihilangkan najis itu baru cuci. Angkat najis itu baru cuci. Sehingga tidak ada lagi warnanya dan tidak ada najisnya, tidak ada baunya. Kecuali hanyalah bekas-bekas yang sulit menghindarinya. No, pasti ada bekas. Jadi kalau misalnya pipis atau kotoran atau yang lain-lain dekat di baju, kalau dia ainiyah nampak jelas, buang dulu. Baru cuci sampai hilang warnanya, baunya, rasanya hilang. Normal. Bisa dengan segala apapun. Dengan sabun, dengan segala macam bisa. Beda dengan anjing dengan tanah. Kenapa harus dengan tanah? Kalau kata para sahabat, tidak tahu kami. Yang jelas itu perintah, jalankan. Tapi kata orang ilmiah diselidiki. Tidak bisa bakteri-bakteri yang ada di ular anjing itu dilenyapkan dengan deterjen, dengan bahan-bahan lain. Tapi harus bisanya cuma dengan tanah. Tanah itulah yang bisa melenyapkan. Nah, sahabat kan tidak sampai situ penyelidikannya. Mereka tidak punya labor. Mereka tidak ada profesor. Tapi mereka punya iman. Imannya sampai menjulang tinggi, memumbung ke langit. Jadi yang lebih menonjol imannya. Ini kata beliau, kalau salah saya dulu pernah orang Jepang, Dr. Shoki Futaki namanya. Tidak salah pernah menyelidiki. Rupanya tanah itulah yang bisa menghilangkan bakteri yang ada di liur anjing. Bakteri. Dan paling berbahaya kan rabies. Siapapun yang anjing yang penyakit rabies, ujungnya mati orang. Luar biasa sakit. Kemarin kan heboh di media. Seorang anak digigit anjing. Rupanya anjing itu
kena rabies, digigit. Bahkan saya pernah saksikan orang yang menyalak-nyalak juga akan mati. Nyalak-nyalaknya tertular penyakit. Hati-hati. Makanya anjing adalah salah satu hewan yang bisa menularkan penyakit rabies di samping binatang-binatang kera atau apalagi. Tapi yang sering bergaul dengan manusia anjing. Hati-hati. Maka tidak bisa dengan deterjen, dengan sabun, apalagi mencuci sendiri. Katanya mencuci sendiri, tangan kita butuh juga. Mencuci sendiri, harus dengan tangan juga. Kalau najis-najis selain daripada najis jilatan anjing, mughalazah, bisa dipakai bahan lain. Sabun, deterjen, atau apapun yang bisa, silakan. Yang penting 3 ini hilang. Warnanya, apalagi warnanya, baunya, rasanya. Tidak ada lagi itu. Kalau sisa biasa, bekas biasa. Bekas itu tidak bisa. Sepandai-pandai orang mapui, bekasannya tidak bisa hilang. Namanya bekas. Ya caranya bagaimana? Hilangkan dulu. Hilangkan dulu. Kalau darah, hilangkan dulu. Kalau kencing, hilangkan dulu. Kalau tahi, hilangkan dulu. Segala macam, hilangkan dulu. Baru dicuci. Kalau ada hukumiyah, secara hukum, kita bersihkan. Karena ada nampak bekasnya tidak ada, bau tidak ada, mana-mana yang kita duga kena, cuci. Kalau ragu, cuci semuanya. Misalnya ini, tadi rasa-rasanya paja duduk di sikwa. Itu tahu paja? Tidak pak paja, do paja. Beda hukum juga. Lado pangule paku saja si upi ado lado ke pangku paku. Rasanya pipis na cako. Pipis anak wak cucu wak pangku. Atau kain kita cako talayak, tahu talayak? Talayak apa bahasa Minang na? Talayak. Bahasa Minang ya. Terjatuh di tempat yang diduga ada najis. Kita banyak cucu kita main-main sini tadi, pipis di sini. Rupanya kain kita diirik ke situ. Nah, kita atuh hukumiyah. Hukumiyah nampak enggak karena itu. Tapi sakwa karena ada najis. Maka caranya cuci saja. Cuci saja. Kalau kita sedang salat, naik cucu joko ka aku dua atau ke mana rupanya pempesnya tiri pempes ko lalu tiri ko katanya ke bawah kalau bocor ke samping kalau melimpah katanya beda-beda Pak lecak-lecaknya kedua atau melekok-lekoknya kenapa nggak bisa pakai leh. Kalau bisa buka. Kami laki-laki, kalau baju luar bisa sih buka. Buka saya praktis bisa. Kalau peci buka peci. Tapi kalau badan tak leh, jangan buka badan. Batalkan salat. Karena itu sudah najis. Batalkan salat. Ulang lagi salat. Nan salat yang tadi berpahala. Cuma batal. Karena kita bernajis. Termasuk anak-anak, cucu-cucu, merangka-rangka, kiranya pakai duduk-duduknya di sajadah kita untuk salat. Kita geser saja. Jangan di sajadah tu lah. Geser ke kanan, ke samping atau ke depan, ke belakang. Nah sajadah tidak boleh kita pakai leh. Tidak apa salatnya diputuskan karena kita bisa berpindah. Cuman kalau badan kita kena, badan siapa yang kita pakai? Tidak ada kan? Nah, kemalu kepindah badan. Rekarnasi namanya kan? Itu bedanya. Atau sedang salat. Ingat kita. Tadi anak atau cucu atau tadi sudah mengaca-ngaca pola najis.
pakai salat. Sedang salat karena kalau bisa dibuka, buka. Tapi perempuan tidak bisa nampak aurat. Maka putuskan salat. Batalnya salat bukan karena terkentut, bukan karena buang air, tapi karena pakaian najis. Pakaian najis. Atau najis. Jadi kalau najisnya sifatnya ainiyah, nampak jelas, terang dan nyata, disingkirkan. Tapi kalau hukmiyah nak nampak, cuman kita yakin itu bernajis, ya cuci saja semuanya. Itu beda-bedanya, beda-beda tipis, tapi nyata bedanya kan. Jadi kalau begitu kembali kita kepada yang tadi, bahwa yang muwalazah satu-satunya itu najisnya. Maka selain daripada mughalazah dan selain daripada kencing bayi laki-laki, semuanya cara mensucikannya harus disingkirkan najis itu, kemudian dicuci sampai hilang yang 3 sifat tadi. 1 kali kalau sudah selesai aman, tapi kalau tidak 3 kali kan. 3 kali ini lebih bagus. Karena kita tidak pula ditekankan berapa kali, yang penting suci dia. Hilang yang 3 tadi. Maka dikatakan lebih baik di 3 kali kan, karena 3 kali itu lebih meyakinkannya. Termasuk namanya dasar dipakai kenapa 3 kali. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 162 disebutkan begini. Idza istaqadha ahadukum min naumihi, apabila bangun salah seorang kamu daripada tidurnya di pagi hari, fala yakmis yadahu, maka janganlah dia yakmis, janganlah dia mencelupkan, merendamkan tangannya langsung ke bejana tempat berwudu. Karena kenapa? Hatta yaghsilaha thalathan, sehingga dia mencuci tangannya itu 3 kali. Nah, ini nasihat 3 kali. Kenapa gitu? Fa innahu la yadri aina batat jaduh. Dia kan tidak tahu. Fa innahu la yadri. Dia tidak tahu tangannya itu semalam di mana. Dikhawatirkan tangannya itu memegang najis. Kita kan tidak bisa ngontrol tangan malam hari. Kemananya tidak bisa kita kontrol. Kemungkinan terpegang najis atau apa saja. Maka untuk menghilangkan itu, bangun pagi hari, kalau kita berwudu dengan bejana atau apa saja, cuci 3 kali itu. 3 kali ini jadi halil. 3 kali lebih bersih, lebih sempurna. Kalau diduga saja ada najis sudah 3 kali, bagaimana kalau memang betul najis? Tangan kita bernajis, kain kita bernajis, badan kita bernajis, jelas najisnya. Maka lebih sempurna 3 kali. Sekali sudah. Tapi untuk lebih meyakinkan 3 kali. 3 kali. Itu kira-kira. Kemudian bagaimana kalau tikar kena pipis? Dulu pernah di zaman Nabi, kok populer riwayatnya. Selagi Nabi di masjid bersama sahabat, datang Arabi. Arabi itu orang Arab pelosok, orang Arab pedalaman. Biasanya tabiatnya tabiat gurun. Bawaannya bawaan orang gurun, agak keras dan kasar. Cuma itu bawaan gurun. Datang ketemu Nabi, si Nabi tiba-tiba tersesak, buang kecilnya. Pipis dari pojok masjid. Pipis di masjid. Sahabat-sahabat sudah menggerumas untuk apa namanya? Ingin meninju, memukulnya. Kata Nabi, da'uhu, biarkan saja dia. Jangan, biar. Itulah bijaksana Nabi. Pipis di masjid. Da'uhu, biarkan saja dia. Ambil saja seember air, sejalan, ambil saja ambil air, siram. Lalu orang itu dipanggil Nabi. Dinasihati Nabi, ini masjid.
Lemah lembut Nabi Nasan. Kagum dia kepada Nabi. Jadi itu sebagai alasan. Kalau tikar atau lantai di situ ada najis, cukup disiram saja. Tikar cukup disiram saja. Mana yang kena? Kalau tikar sepanjang ini mana yang kena? Kalau pipis hilangkan itu sampai hilang yang tiga jenis tadi, warnanya, baunya dan rasanya. Sudah. Kalau tidak bisa, ya harus semuanya. Jadi bahasanya mana yang kena itu yang disiram. Termasuk lantai, termasuk itu. Bagaimana kalau cucu-cucu kita di rumah itu berjalan ke sana ke sini, kadang-kadang pipis, kadang Kalau kita termasuk orang yang sering ragu-ragu, kita itu kan sering ada yang ragu-ragu. Namo sawak bu weh rasono atau weh. Yakin tak? Pi rasono. Kalau kita termasuk orang yang seperti itu ragu-ragu, rasanya di situ ada pipis tadi. Rasanya anak berjalan-jalan, tidak yakin rasa-rasanya, hilangkan itu. Tidak, tinggalkan. Hai Rebecca, tinggalkan apa yang meragukanmu, pegang apa yang meyakinkan. Kalau ragu, berduduk saja. Tapi jak lantai, rasono pipis. Tapi tidak terima rasono. Ragu, langsung berduduk. Tapi kita tidak ragu. Tidak, walaupun pipis kalau berhasil, tidak ada aman. Langsung saja. Yang penting jangan ragu. Jangan ragu. Hilangkan keraguan itu. Jadi cara menghilangkan keraguan dengan yakin. Yakin kita memang tadi anak-anak berkeliaran, cucu-cucu. Yakin kita raso-rasonya karena najis pak. Baik. Berduduk balik cuci kaki lagi. Atau buang kain yang kena. Kalau tidak ragu, yakin pak. Oh yakin, tidak jalan anak-anak kan tidak ada siko-siko. Walaupun anak berkeliaran atau bagaimana, yakin kita tidak babaun tidak. Tidak ada baun. Bau nawaknya. Bau nawak itu tidak masalah. Yakin. Tidak ada terpijak, tidak ada. Asal langsung salat. Yang penting hilangkan keraguan. Nah, hilangkan keraguan. Itu kalau tempat yang kita pakai kena najis. Itulah seputar hal-hal yang berkaitan dengan najis. Dikecualikan najis jilatan anjing atau anjing dan najis kencing bayi laki-laki. Semuanya yang lain sama untuk menghilangkan najis. Tidak ada beda. Ada yang ragu? Nah, belum sandal lalu. Entah, silakan. Najis. Orang musyrik itu bukan najis dalam artian ya najasut. Bukan badannya najis, i'tikadnya, keyakinannya najis. Allah yang bisa menghilangkan i'tikadnya itu. Innamal musyrikuna, sesungguhnya musyrik itu najis. Najasun. Apanya najis? Bukan badannya najis. Nah, orang yang memahami Quran tekstual itu nama pijajak orang, basuhnya jak mandinya. Ya ada pemahaman. Itu makan saya sedang menjelaskan ini. Itulah kadang-kadang orang tuanya masuk rumahnya dicucinya lagi. Karena dia pahami orang tuanya kafir. Orang musyrik pejajak. Karena memahami tekstual. Yang najis itu i'tikadnya. Keyakinan kotor, najis merusak. Jadi bukan najis dalam artian najis benda. Atau bukan najis istilah yang tadi. Ada mughalazah, mutawassithah, mukhaffafah, ada najis ada znainiyah dan hukumiyah. Tapi najis i'tikadnya kotor. Najis dalam artian kotor. I'tikadnya, keyakinannya, pemahamannya kotor najis. Mesti. Tangannya enggak. Kalau tangannya najis nanti apa jual beli, kau cuci kau namanya lampu, IP cuci, kau cuci, saya kurang kepi ambil. Cuci.
Berarti benda-benda yang kita terima semua cuci. Naik pesawat pun cuci. Kita harus mandi. Jadi itu kacau beliau nanti. Nak kacau beliau nanti. Nah. Hah? Oh, zaitun tu enak makan. Kalau pesantrennya nanti lah, tidak tahu kita. Indo, silakan. Najis. Lebih baik kita pegang paham yang pertama. Kuali PKK lah. Pariuk kompor kuali. Dan dipakai untuk wadah kan dua nih. Pariuk cek, kuali cek. Kompornya tidak perlu cuci loh. Jadi galak ni silen bukan. Kuali kena dipakai. Pariuk untuk dipakai. Maka untuk lebih menenangkan. Untuk lebih menenangkan kita, cucilah 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ini kuali. Ini apa? Bulango, pariwa, wawo jilik-jiliknya sinan. Ambil tanah berasia, sasendok, campur ke air, kacau. Siram ke siku. Pariwa, bejana, wadah. Sebuah nak tahu nama nang kenai. Kalau air situ lah kena cemar air semuanya. Kena buang air cemar. Sekali, 6 kali lagi air biasa. Sudah tonggeng. Tonggeng itu apa bahasa Indonesianya? Ditunggikan saja. 6 kali. Tapi kalau gindo nak menjilik pariwak biasa salah. Dan sampai cuci lo 7 kali. Aku dah jilik pariwak cukup ya. Silakan. Ya. Enggak tu dah. Enggak. Anjing. Kucing enggak. Kucing enggak, ruso enggak, kabau enggak, jawi enggak, kambing enggak. Anjing. Kon dia enggak ada menjilik ke rumah ada. Masukkan dia ke rumah jiliknya pariwak jarang terjadi. Ada kan jilik pun hendakkan dia anjing. Idza walagal kalbu. Idza syaribal kalbu. Jadi yang tujuh adalah anjing dan turunan anjing. Sajunan jenis anjing. Pokoknya turunan anjing. Masuk. Jadi nak kaki ampek lain tak? Misalnya, masih ada ya. Kucing. Kan hukmi namanya dah. Nampak enak tapi rasa-rasanya ada. Apalagi lah baun kan. Harus disingkirkan dengan cuci. Cuci di baun tadi. Lebih-lebih pun kencing bayi atau kencing anak, cuci. Harus dicuci. Tidak bisa dihilangkan dengan cara lain. Iya, yang dicuci bukan tempat duduknya. Itu kan rumah orang. Pakaian kita kalau ragu jangan pakai. Tukar dengan kain yang lain. Sebab kita tadi entah di mana lah baun. Kadang-kadang kita bertamu ke rumah orang, kadang-kadang rumah orang tu baun. Baun pipis, baun niko, tak sama arti kesalat. Sama tu buang. Itu kan nama rahsia. Itu cara menghilangkan keraguan. Jadi hilangkan keraguan dengan
apa yang meyakinkan. Silakan. Tiap hari itu kakak suah pesan. Kalau kaswa itu kita jadikan alih salat baru. Kalau kaswa itu kita jadikan kain, kalau kita jadikan pakaian baru nak boleh. Tapi kalau kaswa kena pipis, jemur saja keluar. Jemur keluar. Tidak usah sasar kaswa, because najis itu bisa hilang pertama dengan air, dengan angin, kemudian dengan jemur, itu menghilangkan. Ragu apa kau? Lah, bertambah aja lah. Jiwa orang muslim, jiwanya sama dengan anjing, najisnya. Ikhlas. Karena kata-kata muslim itu najis dia jiwanya. Sama dengan anjing. Kaji fikih berbeda dengan kaji sufi. Nah, awak ada berapa orang sufi, wah? Kalau fikih hukum tu jelas, nyata, terang dan tegas, hitam dan putih. Kalau sufi kajinya lah masuk ke alam cakrawala lain. Jadi kalau nanti ada orang yang berjiwa anjing, lalu dijilatnya periuk kita bagaimana? Itu susah. Kajinya ke lain-lain. Enggak bisa, harus enggak bisa. Tidak ada hukum bagi yang tak jelas, yang tak tahu. Tidak ada. Jadi hukum diangkat kalau tidak tahu. Tapi kalau otowa, jalih wa otowa, bersihkan. Tidak masalah. Ini tidak tahu, yang bertanggung jawab adalah orang punya oto. Tapi kalau kita tahu bahasa itu oto anjing, oto itu oto anjing ya, nah itu. Lah. Sufi-sufi awak saya lah. Sufi mana enggak lah bentuknya. Sekian. Ada ibu ragu aman kan? Ibu kan ada numpang pipis kan? Nah, sudah. Pipis tadi. Pipis which is awak kadang-kadang pipis itu kan bagi dua. Kalau sedang tanya, saya apkercikannya itu antara gua tak kena kan itu. Apa statusnya? Kau keran. Ya. Kau keran dia ke. Lap. Demam juga kan naik. Atau kau iya. Demam juga kan naik. Itu menghilangkan keraguan. Kalau dikeragui. Bis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Untuk sementara saya tidak jawab, Bu. Tanya Ibu itu saya tidak jawab. Karena sudah masuk ranah yang semua orang tidak bisa memahaminya. Sepeninggal Nabi Muhammad pasti orang berbeda. Karena tidak ada tempat bertanya. Di zaman Nabi tidak ada orang berbeda. Orang langsung kepada narasumbernya satu. Nah, sepeninggal Nabi, pewaris Nabi banyak, ulama, sisi pandang mereka pasti berbeda. Sisi pemahaman, dangkal dekatnya ilmu berbeda. Lahirlah namanya. Yang berbeda itu adalah masalah furu'nya, masalah yang tidak sampai kepada yang mendasar. Salat mereka tidak berbeda, 4, 2, 3 tidak berbeda. Tapi yang berbeda adalah masalah-masalah yang furu' yang cabang-cabang. Tidak bisa disatukan, Bu. Dan itulah memang sunnahnya begitu. Seninya Allah begitu. Ya, Bu ya, sementara. Sekian.
Semoga berfaedah untuk kita dan saya. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.